Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya bersyukur karena diberi kesempatan membawa renungan pagi ini yang bacaannya saya ambil dari Matius 17 ayat 10 sampai 13. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan meminta bimbingannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk merenungkan akan dalam firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara, dan hamba-Mu disembunyikan di belakang-Mu ya Tuhan. Dan yang mendengar dan merenungkan, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kami serahkan juga alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biar Tuhan sendiri yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita baca dari Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Dengan demikian, Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Dalam renungan pagi ini, saya memberi judul Nubuat Kedatangan Tuhan Yesus. Kalau berbicara tentang firman Tuhan di ayat ini, di mana di Perjanjian Lama memang Elia didatangkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tapi itu tertulis di Perjanjian Lama. Mungkin Bapak Ibu bisa baca riwayat Elia di Perjanjian Lama. Dan di sini karena murid-muridnya kan orang Yahudi, murid-muridnya itu kan masih berbicara tentang Taurat. Padahal Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi isi Taurat itu. Dengan kedatangannya di sini murid-muridnya bertanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang? Memang betul harus datang terlebih dahulu untuk membuka jalan. Nah, kalau di Perjanjian Lama itu murid-muridnya itu waktu itu belum mengerti siapa Elia yang dimaksud. Dan di ayat 11 Tuhan Yesus menjawab, memang Elia akan datang memulihkan segala sesuatu. Dalam peristiwa itu pengakuan bahwa Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri, karena dialah yang membuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi begini maksudnya, janjinya kedatangan sebagai Mesias digenapi. Kebenaran Elia akan datang sebelum Mesias datang sesungguhnya sudah digenapi Allah. Elia yang dimaksud bukan Elia yang sudah mati. Jadi di Perjanjian Lama kan Elia sudah mati. Tapi yang dimaksud di sini Yohanes Pembaptis lah yang dimaksud Allah. Seorang yang tidak dikenal, takut dan sangat bersemangat memberitakan firman
sebagai pendahulu atau pionir datangnya Mesias. Itu tercatat di Maliaki 4 ayat 5. Dan di sini janji Allah pasti ditegu, apa yang Allah telah katakan, ia pun akan menggenapi sesuai dengan sifat Allah. Allah adalah setia, patut dipercaya. Orang Kristen tidak perlu meragukan janji Allah yang menyatakan yang Allah nyatakan olehnya dalam kitab percaya. Patuh dan taat adalah sikap benar seorang anggota keluarga Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih, untuk renungan di pagi ini, kiranya di bulan Desember ini kedatangan Tuhan Yesus bagi kita, dan kita bisa beruntung. Tidak perlu seperti zaman-zaman dahulu kita tinggal membuka Alkitab dan membaca dan merenungkan. Disitulah kebenaran dan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia akan digenapi pada tahun 2023 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman pagi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan kami yang menerimanya akan tergenapi oleh janji-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan kami bersyukur berterima kasih untuk saudara kami yang membantu dalam pelayanan untuk merekam firman pagi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semangat.